Dari dengan mana? untuk membayar gengsi tersebut, maka dia ya kalau bisa jangan keberatan kalau untuk membayar pajak yang agak tinggi. Beli yang produk lokal sama beli produk luar lebih murah luar ya orang otomatis kan ambil luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bea Cukai Kediri Podcast. Tema kali ini adalah barang kiriman. Barang kiriman itu apa? Dari mana saja yang diawasi Bea Cukai? Tarifnya berapa? Terus mengapa harus diperiksa Bea Cukai? Kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu namanya barang kiriman. Oke, bersama narasumber kita yang terpercaya, Bapak Andi Budi Widodo. Selamat pagi Bapak Andi. Pagi Mas Bambang. Selamat pagi Pak Andi. Ya gimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Andi ya? Oke. Nggak jet lag ya hari ini Pak Andi ya? Sudah tidur tadi. Sudah tidur, ya. Oh jauh banget pokoknya Malang sampai sini tuh jauh Pak Andi ya. Pak Andi, Siap. kenapa sih barang kiriman tuh selalu diperiksa Bea Cukai? Oke, pertama memang karena ini sudah ketentuan internasional demikian Mas, jadi memang sudah kesepakatan dari WCO, jadi World Customs Organization, bahwa semua barang yang masuk ke tiap negara Dari luar negeri ya dari Pak? luar negeri, memang ini juga diatur di dalam undang-undang Pabean ini ya. Jadi Undang-undang Pabean. Setiap masuk yang barang ini wajib diperiksa oleh Bea Cukai. Pemeriksaan Wajib. itu ya wajib diperiksa oleh Bea Cukai. Tapi Pemeriksaannya kan nggak meliputi semuanya toh, Pak? semuanya. Intinya sih kalau di undang-undang semuanya. Oh yang dari luar negeri Ya, dari luar semuanya? negeri masuk Indonesia harus diperiksa oleh Bea Cukai. Dan memang nanti kalau perkara nanti ada yang diperiksa apa enggak itu karena terlalu banyaknya volume sehingga kita pakai Iya, manajemen risiko. Berarti teman-teman kita yang di Bea Cukai itu pasti ada di setiap pos ya Pak ya? Pos di Indonesia itu pasti ada Pak Oke, ya? demikian memang di pos-pos border itu Pos border. wajib Bea Cukai. Perbatasan. Yang resmi tapi ya. Kalau nggak resmi terlalu banyak jadi kita tidak pegawai kita tidak nyampe sana. Nggak nyampe. Nggak. Jadi di Kediri ada Pak ya? Oh iya, ada Kediri karena pintu Teman-teman masuknya Kediri sudah sana. dipusatkan di kantor pos Kediri. Oh gitu. Wilayah mana sih Pak yang dari Kediri tuh? Nah, Blitar masuk. Blitar, Waduh, kampung Jombang, saya itu Blitar ya. Blitar, Jombang, Nganjuk, Trenggalek gitu Mas. Masuk semua ya. Masuk, nggih. Daerah kawasan pengawasan kantor Bea Cukai Kediri ya Pak ya. Tidak semuanya ya, kan Tidak semuanya. kayak Blitar, Trenggalek kan di luar Bea Cukai Kediri ya. Oh iya ya. Cuma Itu lebih cakupan barang Pengiriman kantor pos posnya. itu lebih luas di kantor pos Kediri. terus kemarin tuh saya buka-buka media sosial Pak ya. Oke. Itu ada teman saya yang kerja di luar negeri tuh nanyain, kenapa sih kok tarifnya biaya masuknya kiriman pos dari luar negeri itu mahal? Emang mahal ya Pak ya? Ya kalau si aturan sih sebetulnya cuma 7,5% Mas ya, flat itu ya. Jadi dimudahkan Tarifnya ya, tarifnya 7,5% untuk biaya masuk aja, cuma ada tambah lagi yaitu PPN. PPN semuanya kena. Terus kalau untuk barang-barang tertentu itu ada PPh-nya gitu. Karena untuk perlindungan industri dalam negeri maka dikenakan PPh biar tarifnya lebih tinggi, biar industri dalam negeri lebih terjamin. Tapi memang kalau mungkin secara awam ya, jadi gini mungkin kalau mungkin ada orang beli barang dari luar negeri masa untuk bayar pajaknya nggak kuat kan gitu ya. Oke. Iya, makanya kalau dari luar negeri ya dia anggap sama negara itu dia memiliki kemampuan lebih. Jadi dia kalau untuk bayar pajak ya harusnya tidak boleh mengeluh gitu. Kalau dibanding dengan teman-teman biasa yang beli di pasar lokal Pak ya. Iya. Jadi kalau orang beli di luar negeri itu dianggap orang mampu lah ya. Iya. Mampu. Mampu. Terus itu semua barang kena Pak ya? Semua barang kena Mas. Semua Barang kena, termasuk buku, gelas. Oke, ada memang botol ada gitu. peraturan kalau untuk buku-buku ilmu pengetahuan sebenarnya bukan bebas ya, cuma biaya masuk 0, PPN 0, PPh 0 gitu. Jadi ya sama dengan bebas ya, tapi kalau secara aturan itu bukan bebas itu cuma dienolkan gitu ya. Habis Idul Fitri semua nol Pak ya. Siap, kosong-kosong itu namanya. Kosong-kosong. Itu tarifnya tuh katanya mengalami naik turun ya Pak ya, benar? Ya, kayak yang terakhir kita pakai PMK 199 Pembatasannya, ya Mas ya. Yang kok terakhir kan tarif PMK 199 itu turun ke tahun 2019. Nah, itu baru final sampai sekarang itu batasnya 3 US dollar, 3 0 itu masih bebas 3, sekian itu mulai bebas biaya masuk aja tapi ya PPN-nya semua kena. Yang aturan baru demikian. Bebas biaya masuk tuh berarti kita bebas semua masuk, mau yang penting di bawah 3 dolar masuk semua. Ya bebas, semua bebas, cuma PPN-nya aja kena 10%. Oh, semua PPN. Tuh penentuan tarifnya di mana sih Pak?
penentuan tarifnya. Kok bisa menentukan ini barang Oh, ini di iya. atas $3, ini barang ini di bawah $3 Memang bea cukai itu kalau secara undang-undang kan memeriksa semua barang yang masuk Indonesia harus periksa bea cukai. Jadi alurnya lah, Oke. Pak, alurnya masuk. Jadi dalam undang-undang itu dimaksud diperiksa bea cukai itu meliputi dua, yaitu barangnya dan dokumennya. Karena ketika barang itu masuk ke Indonesia itu pasti ada dokumennya, entah itu invoice, entah apa, entah itu dia ngikut barang penumpang dari luar negeri ya, kan mesti ada dokumennya. Dokumen itu maksudnya apa sih, Pak? Dokumen itu mungkin ya semacam invoice atau bukti bayar atau apa gitu. Dan makanya kalau kita sering minta bukti bayarnya karena yang kita pakai adalah harga transaksi ya kalau secara undang-undang ya. Jadi harga barang itu belinya berapa, bukan harga yang tercantum di label itu, bukan, itu masih belum 100%. Oh gitu. Jadi untuk sahabat bea cukai dimanapun Anda berada, kalau Anda teman-teman semua tuh membeli barang dari luar negeri, jangan lupa bukti pembeliannya tuh jangan sampai hilang. Nanti pasti tanyain Pak tuh pemeriksaan bea cukai, jangan sampai hilang, ya kan? Lanjut Pak Andi. Oke. Jadi seperti dijelaskan Pak Bambang tadi, pembelian itu meskipun itu bukti screenshot pun kalau kita mungkin petugas bea cukai meriksa terus dia ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipakai yang itu. Jadi tidak perlu harus hard copy, harus apa, nggak usah, bukti screenshot di HP aja ya, kita memudahkan. Kan ya zamannya media Pak ya, zaman canggih kan. Kita tuh perlu datang nggak sih ke kantor pos untuk penyelesaian pemberkasan ini Pak? Ya, kalau untuk sekarang nih kita bisa pakai fasilitas smartphone, kita sudah bisa Mas. Jadi mungkin kalau emang ini ada, kami di bea cukai pun ada nomor WA, nanti bisa dikirim bukti pembayarannya di situ, screenshotnya dikirim situ, nanti akan kita sampaikan kepada petugas di bea cukai kantor pos. Itu pun bisa kita terima selama bea cukai kantor pos bisa menerima, oh ini data valid, demikian. Bisa Pak ya, lewat bisa ya, jadi nggak perlu datang jauh-jauh, apalagi yang penerimanya Trenggalek atau Nganjuk. Nomor hotline pun bisa Pak ya, kita punya nomor Humas Bea Cukai Kediri. Nomor Humas Bea Cukai Kediri Pak ya. Jadi teman-teman semua itu nggak perlu datang ke kantor Bea Cukai Kediri atau kantor pos Kediri kota. Jadi kalau menerima surat dari kantor pos dulu ya. Nah itu dimintai bukti pembelian, kirim aja ke nomor WA. Nanti kita selesainya kan lewat media juga ya Pak ya. Nanti kita sampaikan bahwa ini sudah selesai bea cukai, tinggal dikirim pihak pos, demikian. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh ke kantor pos Kediri. Kantor pos Kediri. Jadi kalau barang dari luar negeri itu semuanya wajib dibuka Pak ya? Ya, kalau secara undang-undang demikian. Wajib. Wajib. Karena undang-undang mengatakan demikian. Terus kalau kita sebagai warga netizen itu pasti, ini barang saya rusak setelah bea cukai, ini yang bertanggung jawab itu siapa Pak? Kadang-kadang banyak yang komplain seperti itu. Jadi kebetulan di tiap kantor pos pemeriksaan lalu bea pun kita juga sediakan CCTV di mana itu ada rekamannya. Dan kalau secara aturan memang yang membuka itu sebetulnya dari pihak kantor pos. Kita periksa aja, selesai nanti kantor pos yang kembali menutup dan memaking barang tersebut kemudian dikembalikan ke penyimpanan kantor pos untuk dikirim. Memang awal-awalnya X-ray itu karena untuk pertama untuk ya khawatir mungkin ada yang barang disembunyikan atau mungkin di dalamnya ada apa, kita nggak tahu ya, mungkin barangnya mungkin laptop tapi pas di scan kok isinya kok ada bungkusan apa ya, kan nggak bisa ketahuan Mas. Jadi mungkin X-ray untuk menjangkau hal-hal yang secara kasat mata kita tidak bisa pasti itu. Iya, tidak jadi bisa. Jangan khawatir, setiap barang pengiriman dari luar negeri itu pasti melewati X-ray dan pasti dibuka. Aturan demikian, undang-undang mengatakan demikian. Tapi ada saksinya, ada CCTV juga, terus dan perwakilan kantor pos karena pihak pos itu adalah sebagai perwakilan pemilik barang. Jadi seumpama barang teman-teman semua dari luar negeri itu ada paketan yang rusak atau hilang, itu kalau mau komplain kita pasti ada buktinya. Ada bukti ya kan, kita ada pembelaannya bahwa di situ kita membuka secara hukum, terus ada pihak pos sebagai perwakilan pemilik barang. Jadi jangan khawatir, pasti dibuka. Karena kita juga sebagai sebagai community protector Mas. Jadi memang dibuka itu juga karena kita untuk melindungi negara ini dari barang-barang yang berbahaya. Kan dari awal itu kan ada yang $100 pembebasannya, terus jadi 50 terus kembali lagi 75, terus sekarang jadi $3. Kan jauh betul itu Pak. Itu tujuannya apa sih Pak untuk negara? Itu dengan kondisi sekarang ini kok banyak industri-industri dalam negeri yang istilahnya yang belum tikar ya. Jadi itu mereka merunut ini permasalahannya kemungkinan besar ini, dan memang dari hasil survei mereka emang banyak karena membanjirnya barang-barang dari Cina yang terlalu murah Mas ya. Dari bombardir barang kiriman makanya negeri. Jadi diatur lagi dengan pembebasannya sekian $, diatur lagi. Jadi ya mungkin yang saat ini yang terakhir ya itu $3 itu di atas itu kena pajak. Itu ya udah. Kena pajak nggak Pak?
kalau saya beli diskon? Diskon itu macam-macam sih Mas ya. Tapi kalau intinya kalau memang bawaan dari sananya diskon biasa ya kan. Nah, jadi ini teman-teman yang kayaknya informasi yang sangat penting Pak ya, bahwa semua diskon, cashback, terus potongan harga, terus apalagi kupon itu Pak ya, itu tetap dikenai pajak sesuai dengan harga yang tertera. Iya, harga yang kita bayarkan itu Mas. Jadi nggak diperhitungkan ya kupon yang cashback itu nggak ada. Kupon ya cashback itu tidak, tapi kalau diskon biasa masuk. Tidak diperhitungkan. Tetap untuk demi kepentingan negara Pak. Iya, ini kan juga untuk pajak negara ya. Terus kan ada juga nih yang siput-siput tadi masalah penipuan kayaknya tadi Pak ya. Itu kan orang bea cukai ini kan nelpon ya, kita nyari sesuknya penerima barangnya tuh kita telepon, kita paksa-paksa suruh bayar. Nah sebenarnya kalau kita nuruti aturan itu pembayarannya tuh secara cash tunai atau gimana sih Pak? Kalau pembayaran memang kita tidak pernah, di barang kiriman tidak pernah cash ya, karena memang kita ada bukti tagihannya, yaitu namanya kode billing. Kode billing itu ya, kode billing itu pun bisa dibayarkan ke kantor pos terdekat ataupun Indomaret sekarang bisa, atau bayar ATM juga bisa, tetapi itu tidak pernah mencantumkan nomor rekening pribadi. Itu semacam kode khusus, ketika kita enter situ akan muncul nama kita tuh, nama kita siapa, penerimanya, bea masuk sekian, BPN sekian, BPH sekian. Jadi tidak pernah muncul nama rekening pribadi, tidak pernah. Nah, kebanyakan teman-teman kita yang di luar sana yang belum tahu bea cukai itu kalau sudah dapat surat dari kantor atau instansi bea cukai itu selalu takut ya Pak ya. Selalu takut ya. Ini barang saya itu kenapa, nyalain apa enggak gitu kan. Terus ya Pak Andi coba jelaskan lah, apa yang barang-barang yang wajar dikirim atau yang enggak wajar atau yang dilarang atau yang dibatasi itu gimana sih Pak? Jadi intinya itu sebetulnya kita kalau masyarakat awam sudah mengerti Mas ya. Jadi kalau yang semua barang itu hampir dikatakan wajar lah ya, kecuali mungkin kayak bahan peledak, senjata api, itu memang nggak wajar. Amunisi, terus barang-barang yang porno itu pun ada. Dimanapun itu selalu dilarang. Dilarang sama saja. Terus juga apa ya? Mungkin ada buku-buku ilmu pengetahuan yang memuat tentang ideologi-ideologi yang negatif lah, itu juga dilarang. Di luar itu ya bebas lah. Ya, jadi narkotika, narkoba itu juga udah jelas ya, udah jelas. Ya kalau tadi mungkin masyarakat awam udah tahu lah ini nggak boleh, ini boleh. Menurut saya sih udah tahu gambarannya seperti itulah ya. Yang paling sering itu pasti sama dengan obat-obatan. Oh ya itu kan? Kita sebutnya sebagai barang pembatasan atau lartas ya. Soalnya kalau beberapa barang tertentu memang harus ada izin dari instansi terkait seperti izin terkait. Untuk tanaman. Terus tumbuhan hewan itu harus dari badan karantina. Kalau untuk obat-obatan dari badan POM ya, obat-obatan itu. Harap di ini kalau untuk baju-baju bekas yang bal-balan itu adalah termasuk barang larangan Mas. Bal-balan itu barang larangan. Elektronik semua sama Pak ya tarifnya. Sama. Semua tarifnya sama. Flat gitu tidak ada. Kalau untuk untuk empat kategori barang ini beda. Pertama baju dan sejenisnya ya, kayak garmen, baju dan garmen itu tarifnya khusus. Memang lebih tinggi dia karena untuk perlindungan ya, jadi dia sekitar 15-25% untuk baju ya. Itu pajaknya? Ya, untuk biaya masuknya aja. Biaya masuknya aja ya. Oh gitu. Masuknya aja PPN 10% plus ada PPh-nya juga dia. Oh tinggi ya Pak? Ya tinggi karena itu proteksi. Itu kenapa kok jadi tinggi? Kenapa kok dibedain? Karena itu memang proteksi. Karena memang juga contohnya saya dulu punya mbah juga ya. Dia kerja di Probolinggo di pabrik tekstil lah ya. Nggak sebut merek ya, tekstil. Terus belakangan bangkrut ya, tutup. Saya kasihan sama itu. Ternyata dia ya karena itu kalah bersaing sama produk dari Cina utamanya ya. Terlalu murah sana. Jadi orang dengan harga beli yang produk lokal beli produk luar lebih murah luar ya, orang otomatis kan ambil luar, jadi dia nggak laku, akhirnya gulung tikar ya. Apalagi kalau generasi sekarang yang penting kan branded Pak ya. Iya. Oh barang saya impor nih ya kan.
baju saya impor, tas saya impor, nggak tahu dengan dari dengan mana. untuk membayar gengsi tersebut, maka dia ya kalau bisa jangan keberatan kalau untuk membayar pajak yang agak tinggi. Oh Demikian, iya, karena gengsi tinggi, jangan lupa bayar pajak juga tinggi. Ya Masa kan? gengsi nggak mau bayar kan nggak lucu ya. Ya kan kemarin ada yang heboh di media sosial itu kan, beli tas 30 juta, beli tas 100 juta itu kan dari luar negeri itu kan. Jangan lupa bayar pajaknya. Iya. Tas 30 juta bayar pajak aja langsung dia kelimbungan ya, berarti yang dipaksakan dong ya. Jangan sampai bisa beli tas dari luar negeri, suruh bayar pajak nggak mampu, terus ngamuk-ngamuk deh di media sosial. Iya kan, jadi malu-maluin lah gitu. Tapi itu kena netizen lagi, kena balik, aduh. Ya kan untuk juga untuk negara, untuk pembangunan negara juga. Kembali ke kita semua ya pajaknya. Ya. Iya, karena kita fungsinya jadi community protector, terus revenue collector. Iya, revenue collector, pengumpul penerimaan negara. Penerimaan negara. Jadi teman-teman semua, ini kan barang kiriman semua yang kita bahas tadi, intinya adalah kita semua pembebasan yang diberikan negara itu hanya 3 US dollar dari 100, terus turun ke 50 Pak ya, terus naik lagi ke 75, terus lagi sekarang 3 US dollar per kiriman per penerima barang per hari. Mulai kena pajaknya. Dengan tarif flat 7,5%. Itu dari harga yang tertera di invoice. Terus ini mau melanjutkan yang tadi Mas, tadi kan ada kategori 4 barang khusus tadi. Yang satu tadi tas atau koper, terus yang kedua garmen tekstil, yang ketiga alas kaki atau sepatu. Terus yang dibebaskan adalah buku ilmu pengetahuan. Buku ilmu pengetahuan semua bebas, biaya masuk 0%, BPN 0%, BPN 0%. Itu semua seluruh Indonesia Pak ya? Aturan kita berlaku seluruh Indonesia sama persis. Seluruh Indonesia. Oke. Kayaknya sudah cukup jelas Pak ya informasinya dari A sampai B. Dari kulit mangga tuh, dari kulitnya sampai isinya tuh udah jelas. Kalau barang kiriman tuh semuanya tarifnya sama 7,5%. Yang membedain tarif apa tadi Pak? Pajaknya. Yang keempat barang tadi toh? Iya. Iya toh? Itu ya. Di luar 7,5% tadi. Iya. Sama barang-barang larangan pembatasan tuh kan tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, semuanya di wilayah Kediri ini membatasi membawai Pak ya. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang semua masuk ke Kediri dulu baru disebarkan Pak ya. Jadi jangan lupa kalau Anda menerima surat dari Bea Cukai atau kantor pos mengenai barang kiriman, telepon ke kami di 0813 3567 2009. Petugas kami siap menjawab keluhan Anda. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, siap. Kayaknya kita ngobrolnya udah cukup panjang lebar ya Pak ya, dari A sampai Z kita udah kupas tuntas apa itu barang kiriman, prosesnya gimana, tarifnya gimana, semua udah jelas Pak ya. Terima kasih telah kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Jangan sungkan lagi nanti diundang lagi ya Pak ya. Siap. Ya, semoga acara kita sukses dan banyak penontonnya. Terima kasih Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.